Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempersembahkan drama cerita hikayat yang berjudul Timun Mas. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Talita Zalia Rahadi, berperan sebagai Timun Mas. Saya Novla Syaira Putrasani, berperan sebagai Mbok Srini. Saya Gading Afilo, berperan sebagai Pertapa Tua. Saya Muhammad Ilyas, berperan sebagai Butuh Ijo. Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda parubaya yang bernama Mbok Sirini. Ia kesepian dan sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun, sayang harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Tiap hari Mbok Sirini selalu berdoa agar bisa diberikan anak untuk menemani hidupnya. Tuhan, aku ingin sekali memiliki seorang anak. Suatu hari, raksasa hijau yang sedang lewat mendengar doa Mbok Sirini. Dengan suaranya yang menggelengar, raksasa itu bertanya, Hei wanita tua, apakah kau sungguh ingin seorang anak? Iya, aku sangat menginginkan seorang anak, tetapi itu tidak mungkin karena suamiku sudah meninggal dunia. Hahaha, aku bisa saja mengabulkan permintaan. Tapi ada syaratnya, apakah kamu bersedia? Saya bersedia. Jagalah anak yang aku berikan padamu. Aku akan menjemputnya saat ia berusia 6 tahun. Mbok Sirini pun mengikuti saran raksasa untuk menanam biji mentimun itu. Dalam beberapa hari, pohon mentimun tumbuh dengan buah yang besar, siap untuk dipanen. Ketika sedang memetik, Mbok Sirini terkejut di hadapannya terdapat bayi perempuan yang cantik. Bayi itu dinamai Timun Mas karena lahir dari mentimun yang berwarna keemasan. Beberapa waktu kemudian, raksasa pun kembali sesuai dengan syaratnya. Saat itu, Timun Mas hendak dimakan oleh raksasa tersebut. Aku berikan padamu. Sabar, aku akan menyerahkannya padamu. Tetapi dia masih sangat kurus, aku yakin kau tidak akan kenyang. Kembalilah 2 tahun lagi. Baik, akan aku tunggu. Jangan berbohong. Baiklah. Suatu malam, Mbok Sirini bermimpi bertemu dengan seorang pertapa. Hei, kesini. Suruhlah anakmu itu untuk ke gunung dan menemuiku. Baiklah, Pertapa Tua. Pertapa itu menyuruh Timun Mas untuk menemuinya di gunung. Setelah berhari-hari mendaki, akhirnya Timun Mas melihat kakek tua itu. Permisi kak, namaku Timun Mas. Ibuku bilang bahwa kakek bisa membantuku untuk melawan raksasa yang ingin memakanku. Oh, kau yang bernama Timun Mas? Ya, aku mendatangi ibumu lewat mimpinya. Cucuku, jika raksasa itu kembali, larilah dengan kencang dan ambillah bungkusan ini. Lemparkan satu persatu kepada raksasa itu. Terima kasih banyak kek, aku akan melakukan apa yang kakek bilang. 2 tahun berlalu, raksasa itu kembali untuk mengambil Timun Mas. Bos Rini, mana anakmu? Tolong jangan makan dia. Tenang saja ibu, aku akan mengatasinya. Timun Mas membuka bungkusan yang pertama. Bungkusan itu berisi biji mentimun. Timun Mas melemparkannya. Biji itu berubah menjadi lahan timun dengan buah yang sangat banyak. Raksasa itu tersangkut oleh lahan timun itu. Jangan lari kau Timun Mas. Dengan susah payah, ia melewati rintangan tersebut. Namun, ia berhasil lolos dan raksasa hijau itu bertambah marah. Kemudian Timun Mas melemparkan jarum yang berasal dari bungkusan kedua. Jarum tersebut berubah menjadi pohon bambu yang tinggi dan lebat. Raksasa sangat kesulitan, tetapi ia akhirnya lolos juga. Ia membuka bungkusan yang ketiga. Ia melemparkan isi bungkusan tersebut, yaitu garam. Keajaiban terjadi. Garam itu berubah menjadi lautan yang luas. Namun lautan itu tidak menjadi penghalang bagi raksasa. Ia berhasil mencapai ke tepian.
Timun Mas ketakutan melihat kekuatan raksasa itu. Bungkusan terakhir adalah harapan satu-satunya Timun Mas. Ternyata isi bungkusan tersebut adalah terasi. Raksasa yang berlari kencang pun terperosok ke dalam lumpur. Ia berteriak dan meronta. Namun, semakin raksasa itu meronta, semakin dalam lumpur itu menghisap tubuhnya. Akhirnya raksasa itu tenggelam ke dalam lumpur yang panas. Timun Mas menghentikan langkahnya. Ia lega karena berhasil selamat dari raksasa tersebut. Dengan kelelahan, ia berjalan pulang ke rumahnya. Ibu, Timun Mas. Tenang saja ibu, raksasa itu sudah kalah. Puji syukur Tuhan. Mbok Sirini dan Timun Mas bersyukur kepada Tuhan. Sejak saat itu, Mbok Sirini hidup bahagia bersama dengan anaknya. Sekian penampilan drama dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.